Berhenti, kamu tidak harus melanjutkan. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Bukankah itu hanya teknik ukiran? Aku akan mengajarimu, oke. Huo Yuhao segera melanjutkan. Dia sangat cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang diinginkan Xuan Ziwen? Xuan Ziwen senang ketika mendengar itu. Namun, wajahnya juga berubah serius setelah kesenangan sesaat itu. Dia mundur 2 langkah dan memperlebar jarak antara Huo Yuhao dan dirinya sendiri sebelum membungkuk padanya. Huo Yuhao terkejut, dan dengan cepat melompat ke satu sisi. Guru Xuan, apa yang kamu lakukan? Saya tidak pantas mendapat keberuntungan seperti itu. Petik 2. Xuan Ziwen menjawab, ini benar. Meskipun saya tidak tahu dari mana teknik ukiran Anda berasal, saya yakin teknik Anda ini telah menjadi preseden dalam dunia para penguasa jiwa. Meskipun kami tidak dapat mengesampingkan pentingnya pisau ukiran magis Anda dalam menyelesaikan pembentukan inti, kami juga tidak dapat menyangkal fakta bahwa teknik ukiran Anda juga sangat penting. Itu tidak berlebihan untuk menyebutnya keterampilan yang saleh. Jika Anda bersedia memberikan teknik ukiran ini kepada saya bahkan akan memanggil Anda guru di masa depan. Petik 2. Guru Xuan memang gila. Dalam hal budidaya jiwa bela diri, Ji Juechen adalah yang paling gila. Tetapi dalam hal alat jiwa, Guru Xuan adalah yang paling gila. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Guru Xuan, jangan katakan hal-hal seperti itu. Kamu akan selalu menjadi guruku. Jujur saja, aku hanya mendapatkan teknik mengukir ini tanpa sengaja. Ini sangat mendalam. Saya belum sepenuhnya memahaminya. Jika Anda ingin mempelajarinya, saya tidak akan menyimpannya untuk saya sendiri. Anda dapat mempelajarinya dengan senior kedua. Saya akan memberikannya kepada Anda berdua. Namun, itu akan tergantung pada seberapa banyak Anda berdua bisa mengerti. Petik 2. Baik, Xuan Ziwen mengakui. Dia tidak mengucapkan kata-kata terima kasih lebih lanjut. Dia diseret ke Sekte Tang oleh Huo Yuhao. Berapa banyak yang telah dia kontribusikan pada sekte sejak itu. Ketika Huo Yuhao setuju untuk memberikan teknik ukiran ini kepadanya, dia memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan mendedikasikan sisa hidupnya untuk Sekte Tang. Huo Yuhao secara alami tidak tahu tentang perubahan psikologis ini dalam pikiran Xuan Ziwen. Dia kelelahan sekarang, dan ingin kembali untuk beristirahat. Selama beberapa hari ini, dia perlahan-lahan terbiasa dengan segel aneh antara Tang Wutong dan dia. Mereka berdua akan baik-baik saja jika mereka berkultivasi, tetapi tidak jika mereka akrab satu sama lain. Pada awalnya, dia masih sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan Tang Wutong kembali. Dia benar-benar ingin berhubungan intim dengannya. Namun, dia terlalu lelah selama beberapa hari ini. Setiap hari setelah dia selesai membuat alat jiwa, dia akan memiliki perasaan bahagia yang aneh ketika dia kembali ke kamarnya dan melihat Tang Wutong. Mereka makan bersama dan berkultivasi bersama di malam hari. Pelukan lembut, ciuman dan kecupan di pipi membuat mereka berdua sangat bahagia. Depresi awalnya juga secara bertahap menghilang dan membuatnya sangat nyaman. Dia bahkan mulai menyukai gaya hidup ini. Dia membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan semua 13 formasi inti. Sejak dia menyelesaikan formasi inti ketiga, Xuan Ziwen dengan tegas menyerahkan semua pekerjaan kepadanya. Namun, alat jiwa kelas 9 masih tidak dibuat oleh Huo Yuhao sendirian. Meskipun dia menggunakan blade ukiran hantu untuk menyelesaikan kulit terluar dan semua formasi inti, dia masih belum cukup baik untuk menyelesaikan langkah pemasangan dan pengujian akhir. Setelah beberapa kegagalan, ia membiarkan Xuan Ziwen menyelesaikan perakitan alat jiwa untuk mencegah formasi inti dari yang rusak. Tentu saja, Huo Yuhao dan He Kaitu belajar banyak dari seluruh proses ini. Namun, itu masih tidak membantu Huo Yuhao menjadi insinyur jiwa kelas 9 dalam 1 hari. Huo Yuhao tidak keberatan sama sekali. Dia tidak memiliki kemampuan insinyur jiwa kelas 9 pada awalnya. Jika bukan karena keajaiban tarian naga hujan, dia tidak akan bisa melakukan semua yang dia miliki. Selama sebulan terakhir, kemampuan Huo Yuhao dalam hal alat jiwa meningkat dengan pesat. Penelitiannya sendiri, bimbingan Xuan Ziwen dan Rain Dragon's Dance membentuk kombinasi yang cocok yang membantunya meningkat pesat.
Dia juga memberikan Rain Dragon's Dance ke Xuan Ziwen dan He Kaitu. Itu sangat mendalam, dan memahami itu sangat sulit. Selain itu, mereka berdua tidak memiliki pisau ukiran hantu, dan dengan demikian mereka sangat lambat dalam belajar. Namun, meski begitu, mereka masih belajar banyak ketika mereka menggabungkan teknik ukiran mereka sendiri dengan teknik baru ini. Mereka bertiga berhasil meningkatkan sangat cepat sebagai hasilnya. Sebuah cahaya merah-merah meluncur ke langit dan menerangi seluruh laboratorium. Penghalang biru es yang lembut melanda cahaya merah-merah ini dan mencegah suhu tinggi yang digunakan untuk melelehkan logam agar tidak membakar lab. Selesai. Xuan Ziwen bertepuk tangan, dan tampak sangat bersemangat. Tungku besar ditempatkan di meja laboratorium. Itu tidak tertutup, dan dari mana datangnya lampu merah tadi? Huo Yuhao dan He Kaitu berdiri di samping. Mereka berdua tampak sangat senang. Setelah sebulan kerja keras, alat jiwa kelas 9 ini akhirnya selesai. Bahkan Xuan Ziwen sangat senang ketika melihat produk lengkap ini. Bagi seorang insinyur jiwa kelas 9, mampu menciptakan alat jiwa kelas 9, terutama yang dia teliti sendiri, adalah hal yang sangat memuaskan. Saat dia bersemangat, Xuan Ziwen tanpa sadar melirik Huo Yuhao. Dia tahu bahwa tungku pil ini tidak akan dibangun begitu cepat tanpa Rain Dragon's Dance. Dia bahkan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Jika kultivasi Huo Yuhao sedikit lebih tinggi dan pengalamannya sedikit lebih marah, ia akan segera menjadi insinyur jiwa kelas 9 dengan teknik ukiran baru ini. Akhirnya selesai. Huo Yuhao menghela nafas lega. Setelah menyelesaikan tungku pil, itu berarti dia akhirnya bisa mulai menanam pil. Ini adalah hal yang menggembirakan bagi seluruh sekte Tang. Xuan Ziwen berkata, "Kapan kamu berencana untuk memulai?" Huo Yuhao berkata, "Saya akan melakukan beberapa tes selama beberapa hari pertama dan mencoba tungku ini. Setelah ini, saya dapat memulai produksi pil. Saya akan menggunakan beberapa ramuan obat biasa untuk mengumpulkan pengalaman terlebih dahulu." Petik 2. Xuan Ziwen berkata, "Itu bagus. Jangan buang sumber daya." Petik 2. Baik. Selama beberapa hari berikutnya, Huo Yuhao tenggelam dalam upayanya untuk mencoba penanaman pil. Harus dikatakan bahwa tungku pil kelas atas sangat membantu dalam penanaman pil. Mengontrol api dan mengkonsolidasikan kekuatan obat semua bisa diselesaikan menggunakan tungku pil. Alih-alih mengumpulkan pengalaman, itu lebih karena ia membiasakan dirinya dengan tungku pil. Huo Yuhao juga tidak berani ceroboh. Sumber daya yang digunakan untuk mengolah pil sangat berharga. Membuang sedikit saja sudah sangat menyakitkan. Inilah mengapa dia menggunakan 5 hari untuk mengumpulkan pengalaman. Dia mengolah beberapa obat-obatan biasa dan mencobanya sendiri. Baru setelah memutuskan bahwa itu cukup efektif, ia mulai bersiap untuk mengolah pil. Akibatnya, laboratorium Xuan Ziwen selesai ditempati oleh Huo Yuhao. Meskipun budidaya pil tidak sesulit menciptakan alat jiwa, itu masih tidak mudah untuk dilakukan juga. Huo Yuhao membawa kembali lebih dari 10 jenis harta berharga. Pertama, dia harus mengeluarkan obat terlebih dahulu. Setelah itu, dia bisa mulai menanam pil. Kali ini, dia bahkan tidak kembali ke kediamannya sendiri. Dia membuat dirinya sibuk di laboratorium. Setiap hari, Tang Wutong membawakan makanan dan minuman untuknya. Hari demi hari berlalu. Selain Tang Wutong, bahkan Xuan Ziwen belum kembali ke laboratorium. Tang Wutong hanya membawakannya makanan setiap hari. Setelah itu, dia akan menemaninya dalam kultivasi untuk memulihkan energinya. Tidak ada yang menyangka Huo Yuhao menghabiskan lebih banyak waktu mengolah pil daripada yang dia ambil untuk membuat tungku pil itu sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa Tang Wutong memberi mereka kabar bahwa Huo Yuhao baik-baik saja, semua orang di sekte Tang akan menjadi sangat cemas. 3 bulan. Huo Yuhao menghabiskan seluruh 3 bulan di laboratorium. Baik, kumpulan sumber daya ini harus tersedia sesegera mungkin. Kalau tidak, Soltul Hall akan kosong sumber daya. Bei Bei menginstruksikan murid Tang Sekte. Iya, murid itu mengakui kata-katanya dan segera pergi. Beristirahat. Suara lembut terdengar di belakang Bei Bei, dan sepasang tangan halus diletakkan di pundaknya.
Tatapan termenung Bei Bei segera berubah lembut. Dia meraih tangan kecil di pundaknya dan menarik pemilik tangan itu ke arah dirinya sendiri. Dia meletakkannya di atas kakinya dan dengan lembut memeluknya. "Xiaoya, bagaimana perasaanmu hari ini?" Bei Bei bertanya dengan lembut. Tang Ya memutar bibirnya dan berkata, "Itu selalu sama. Itu tidak baik atau buruk. Ini benar-benar bukan perasaan yang nyaman." Petik 2. Bei Bei mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya ketika dia melihat dia bertindak seperti ini. Namun, senyumnya juga dipenuhi dengan kepahitan. Ya, ingatan Tang Ya pada dasarnya telah dipulihkan. Setelah Huo Yuhao membersihkan racun dari tubuhnya, Tang Ya perlahan-lahan tersadar, dan ingatannya juga secara bertahap pulih. Bahkan kultivasinya dilestarikan. Namun, dia tidak bisa menggunakan kultivasinya sekarang, karena tubuhnya terlalu lemah. Beberapa bulan telah berlalu. Dia sudah sangat kurus, meskipun awalnya dia tidak terlalu gemuk. Semakin dia langsing, semakin kurus dia. Kulitnya berubah menjadi warna putih pucat yang tidak sehat, dan dia kehilangan sebagian energinya. Awalnya, Bei Bei sangat senang ketika dia melihat bahwa Tang Ya telah sadar kembali. Namun, ia kemudian menemukan bahwa ia lebih tidak bahagia setelah Tang Ya mendapatkan kembali ingatannya. 4 bulan telah berlalu sejak misi diumumkan. Terkadang, seseorang akan membawa sesuatu yang mirip dengan Kaisar Blue Silver. Namun, tidak satupun dari Kaisar Blue Silver yang diproklamirkan ini bekerja. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang datang. Ini menunjukkan betapa jarangnya Kaisar Blue Silver. Bei Bei sangat sibuk dengan pekerjaannya setiap hari, dan dia masih harus menghabiskan waktu bersama Tang Ya. Baru-baru ini, dia merasa semakin lelah. Dibandingkan dengan kepahitan di hatinya, Tang Ya sangat senang setelah memulihkan ingatannya. Ketika dia melihat bahwa Sekte Tang sudah dalam keadaan seperti itu, dia tampaknya bersinar. Namun, bahkan jika dia dalam keadaan pikiran yang jauh lebih baik, tubuhnya masih terpengaruh oleh racun. Dia menyebut dirinya corong sebelumnya, karena dia terus kehilangan energi kehidupan yang dia serap dari Life Guardian Blade. Namun, itu juga karena ini dia mampu mempertahankan kondisinya saat ini. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa bangun dari tempat tidur sekarang. Bei Bei mengerahkan sedikit kekuatan dengan tangannya dan membawa Tang Ya lebih dekat dengannya. Dia takut dia akan meninggalkannya jika dia tidak cukup hati-hati. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan jika itu terjadi. Dia tidak bisa membayangkan betapa sedihnya dia. Bei Bei. Tang Ya dengan lembut memanggil namanya. Iya. Bei Bei dengan lembut mengakui. Tang Ya dengan lembut berkata, "Apakah kamu pikir aku sangat manja? Jika bukan karena fakta bahwa saya pergi, banyak hal tidak akan terjadi." Petik 2. Tidak, ini salahku. Aku tidak bisa melindungimu. Bei Bei memandang Tang Ya, dan wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Jika aku memahami pikiranmu lebih baik dan menunjukkanmu lebih banyak perhatian, banyak hal tidak akan terjadi, dan kau tidak akan terlalu menderita. Xiaoya, jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu apapun yang terjadi." Petik 2. Tang Ya tersenyum dan berkata, "Baiklah, jangan seperti ini. Apakah saya tidak hidup dan sehat? Jika Anda ingin membuat saya bahagia, Anda harus bahagia sendiri. Bahkan jika saya tidak bisa hidup lebih lama, apakah Anda benar-benar ingin melihat saya kesakitan bahkan ketika saya menarik napas terakhir saya? Berbahagialah denganku, oke?" Petik 2. Bei Bei tersenyum. "Baik." Tang Ya mendekatkan wajahnya ke wajahnya dan berbisik, "Bei Bei, aku ingin memberimu seorang putra, dan kami akan menamainya sebagai Tang. Baik, kalau tidak, Tang Sekte tidak akan memiliki keturunan lagi." Petik 2. Bei Bei terkejut dan segera merespons. "Tidak, kenapa tidak? Apakah kamu tidak mencintaiku?" Tang Ya segera mengerutkan bibirnya. Meskipun dia telah memulihkan ingatannya, karakternya juga kembali ke masa remajanya juga. Bei Bei tertawa getir. "Bukannya kita tidak bisa menamainya sebagai Tang, tetapi kita tidak bisa mengandung anak. Mengingat kondisi Anda saat ini." Tang Ya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku baik-baik saja. Aku bisa melakukan itu."
Energi hidup saya kurang, tetapi energi hidup kita digabungkan masih dapat menghasilkan kehidupan baru. Dia bisa hidup atas nama saya. Seberapa hebatkah itu? Jika aku mati dan tidak bisa tetap di sisimu, dia bisa bersamamu. Kamu juga tidak akan merasa kesepian, kan? Petik 2. Tubuh Bei Bei bergetar, dan air mata mengalir dari matanya. Dia memeluknya erat ketika dia kehilangan kendali emosinya. Tidak, tidak, Xiaoya, aku tidak akan membiarkanmu mati. Anda tidak harus mati. Jika kamu berani mati, aku akan menemanimu. Petik 2. Tangya membelai rambut Bei Bei. Sorot matanya sangat lembut. Konyol, di mana kamu bisa menemukan seseorang yang tidak mati? Ini hanya masalah waktu. Saya tidak merasa marah sama sekali. Anda telah menyelesaikan harapan terbesar saya, dan Anda juga sangat mencintaiku. Meskipun saya sudah lama tidak hidup, saya sudah melakukan apa yang saya inginkan. Saya tidak menyesal. Saya hanya ingin melahirkan anak, oke. Petik 2. Bei Bei bahkan tidak bisa menjawabnya. Saat ini, dia menangis terseduh-seduh. Bei Bei, Bei Bei. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar. Tangya segera membebaskan diri dari pelukan Bei Bei. Bei Bei juga buru-buru menyeka air matanya. Dia adalah pembuat keputusan di Sekte Tang. Dia tidak mungkin membiarkan siapapun melihatnya seperti ini. Su Sanqi bergegas masuk. Hanya dia yang mampu bergegas ke kamar Bei Bei dan membuat keributan besar. Begitu dia masuk, dia merasakan ada yang salah dengan suasananya. Dia melihat tatapan tidak senang di mata Tangya sebelum dia melihat mata Bei Bei yang sedikit merah. Dia batuk. Apakah saya datang pada waktu yang buruk? Haruskah saya kembali lagi nanti? Su Sanqi hendak berbalik dan pergi. Potong omong kosong. Katakan apa yang harus kamu katakan. Bentak Bei Bei. Dia memahami karakter Su Sanqi dengan sangat baik. Dari suaranya, dia bisa tahu bahwa sesuatu telah terjadi, dan itu pasti sesuatu yang baik. Sepertinya junior kecil akan keluar dari kultivasinya yang tertutup. Ada bau obat yang sangat kuat dari laboratorium. Di mana-mana sekarang. Apakah Anda ingin melihatnya? Petik 2. Laboratorium Xuan Ziwen ada di ruang bawah tanah, dan disegel dengan baik. Jika bau obat bisa menyebar dari laboratorium, itu menunjukkan seberapa kuat bau itu. Setelah mendengar kata-kata Su Sanqi, Bei Bei juga tersentak bangun. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada obat Huo Yu Hao yang dapat menyembuhkan Tangya, dia masih memiliki secercah harapan di hatinya. Ayo pergi dan lihat. Memang, itu seperti yang dijelaskan Su Sanqi. Bahkan, ketika Bei Bei meninggalkan kamarnya, dia bisa langsung mencium aroma obat. Itu sangat ringan, tetapi menyegarkan. Dengan hanya mengendusnya sedikit, Bei Bei merasa seolah kekuatan jiwanya telah dirangsang. Bei Bei memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Su Sanqi, "Sanqi, cepat panggil semua murid Tang Sekte dan kumpulkan di arena latihan. Semua orang bisa bermeditasi bersama." Petik 2. Su Sanqi telah menjadi rekannya selama bertahun-tahun. Dia segera mengerti apa yang Bei Bei maksudkan. Ya, kenapa aku tidak memikirkan ini? Saya akan pergi sekarang. Kamu dan Xiaoya bisa melanjutkan ke laboratorium dulu. Petik 2. Keduanya membagi pekerjaan dengan baik. Bei Bei memegang tangan Tangya dan dengan cepat bergegas menuju ruang bawah tanah Soltul Hall. Semakin dekat mereka ke Soltul Hall, semakin kuat aroma obat itu. Bahkan dengan mengendusnya, mereka merasa sangat nyaman. Bahkan Tangya mengembangkan cahaya kemerahan di wajahnya. Obat ini sangat kuat. Obat macam apa yang dibudidayakan oleh anak junior? Sebenarnya sangat kuat. Ketika mereka datang ke pintu masuk ruang bawah tanah Soltul Hall, sisa manajemen senior Sekte Tang sudah berkumpul di sana. Ayo pergi, mari kita semua turun. Bei Bei melambai kepada semua orang sebelum berkata kepada Nana, "Nana, aku sudah meminta Sanqi untuk mengumpulkan para murid. Baik itu dari Soltul Hall atau aula lain, segera bawa mereka ke ruang bawah tanah dan berkumpul di luar laboratorium setelah mereka tiba." Petik 2. Area laboratorium bawah tanah dari Sekte Tang sangat besar. Itu bisa menampung beberapa ribu orang sekaligus. Ada lebih dari 500 murid Sekte Tang di Sekte Tang sekarang, tapi masih mudah untuk menahan mereka. Baik,
Nana mengakui. Sisanya dengan cepat memasuki ruang bawah tanah. Bau obat di ruang bawah tanah bahkan lebih kuat. Xuan Xiwen heran. Yu Hao benar-benar mengesankan. Obat macam apa yang telah ia tanam? Hanya dengan menciumnya, saya pikir itu lebih efektif daripada obat yang saya konsumsi terakhir kali. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Cepat, dia adalah orang yang telah meneliti tungku pil. Secara alami, dia sangat akrab dengannya. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Ada lubang ventilasi yang mencegah penumpukan tekanan di dalam tungku. Terkadang, tekanan akan dilepaskan. Tidak diragukan lagi, ini adalah bagaimana bau obat telah menyebar. Jika bau obat yang menyebar dengan cara ini sudah begitu baik, seberapa kuat obatnya? Di dalam laboratorium, saat ini, Huo Yuhao bukan satu-satunya yang mengolah obat. Di belakangnya berdiri Tang Wutong. Meskipun Huo Yuhao hampir tidak bisa membuat alat jiwa kelas 9, ia hanya memiliki 8 cincin jiwa. Dia tidak bisa mengoperasikan alat jiwa kelas 9. Namun, dia bisa melakukannya dengan bantuan Tang Wutong. Selama beberapa bulan terakhir, dia berkultivasi dengannya menggunakan Haodong Power miliknya. Kekuatan Haodong baru mereka telah menyatukan unsur-unsur saleh, yang sangat membantu dalam budidaya mereka. Selanjutnya, perpaduan kekuatan jiwa mereka semakin kuat dan kuat. Dengan dukungan Tang Wutong, Huo Yuhao dapat dengan mudah mencurahkan kekuatan jiwa dari Titoul Douluo sekarang. Sudah pasti baginya untuk terus berkultivasi. Saat ini, seluruh tungku pil berwarna emas merah. 4 lubang ventilasi di bagian atas tungku sesekali akan mendesis dan melepaskan gas. Seluruh laboratorium sekarang dipenuhi dengan aroma obat. Huo Yuhao dan Tang Wutong bisa merasakan bau obat merembes melalui tubuh mereka. Perasaan itu sangat ajaib. Rasanya seluruh tubuh mereka telah dibersihkan. Mereka akan berhasil. Huo Yuhao sudah lama membudidayakan pil ini. Lebih tepatnya, pil-pil ini berisi semua harta berharga yang ia bawa kembali. Selama 3 bulan terakhir, ia telah mengolah pil ini 20 kali. Menurut berbagai komposisi obat-obatan, dia mengeluarkan dan mengolahnya, mengekstraksi esensi dan menghilangkan kotoran mereka. Setelah selesai, ia membudidayakan semuanya untuk menghasilkan pil-pil terakhir ini. Pil semacam itu adalah yang terkuat, menurut catatan yang ditinggalkan Tang San. Mereka bahkan bisa dianggap sebagai pil abadi, dan secara kolektif dikenal sebagai Qiankun Fortune Pills. Jika bukan karena fakta bahwa Huo Yuhao telah membersihkan seluruh Ichevireyin yang well dan mengekstraksi esensi tanaman abadi di sekitar sumur, dia tidak akan berani mencoba mengolah pil ini. Tungku pil kelas 9 terlalu kuat. Dalam upaya sebelumnya, esensi yang dibudidayakan Huo Yuhao hampir menjadi pil. Namun, proses kultivasi terlalu sederhana, yang membuatnya menjadi sedikit lebih ambisius. Karena dia memiliki tungku pil kelas 9 dan daftar sumber daya yang lengkap, mengapa dia tidak mencoba membuat Qiankun Fortune Pills? Inilah yang dia raih sebagai hasilnya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa mengolah pil ini akan sangat sulit. Ketika pertama kali mulai, dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri dan kekuatan dari tungku pil. Namun, seiring berjalannya waktu, esensi sumber daya dengan cepat diekstraksi. Ketika mereka bercampur, jumlah kekuatan yang dilepaskan menjadi semakin besar. Bahkan tungku pil kelas 9 tidak dapat mengandung begitu banyak kekuatan. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempertahankan proses produksi. Sejak hari pertama ia mulai minum pil ini, sudah 49 hari. Dia berhasil sendiri selama 20 hari pertama. Setelah itu, dia membutuhkan Tang Wutong untuk membantunya. Selain itu, Huo Yuhao terpana mengetahui bahwa tungku pil ini lebih mudah dikendalikan menggunakan Haodong Power dibandingkan ketika dia menggunakan kekuatannya sendiri. Selain itu, efeknya juga tampak lebih baik. Komposisi obat yang kuat di tungku tampaknya tunduk pada Haodong Power. Ini bukan hanya karena kekuatan Haodong jauh lebih kuat daripada kekuatan jiwa individu Huo Yuhao. Sepertinya Haodong Power mengandung semacam kekuatan yang tidak bisa disembuhkan oleh esensi obat. Saat ini, cairan obat di dalam tungku telah sepenuhnya terbentuk. Huo Yuhao turun ke langkah terakhir budidaya, yang membentuk pil.
Apa artinya? Ini adalah bahwa esensi di dalam tungku harus dikompres lebih lanjut untuk mengubahnya menjadi pil. Proses ini adalah yang paling sederhana dibandingkan dengan langkah-langkah lain, tetapi juga yang paling menguras tenaga. Ketika Huo Yuhao memulai langkah ini, tungku kelas 9 tampaknya tidak dapat menerimanya, dan perlu melepaskan beberapa tekanan terlebih dahulu. Untungnya, esensi obat distabilkan dengan bantuan Tang Wutong. Saat kekuatan jiwa mereka mengalir di tubuh mereka, Huo Yuhao dan Tang Wutong keduanya bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan yang terang dan transparan menyebabkan cahaya yang memancar dari tubuh mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di dahi Huo Yuhao, Eye of Destiny-nya sudah dibuka. Di tengah pupilnya, pusaran air yang dibentuk oleh inti jiwanya berputar dengan cepat. Namun, jika dilihat lebih dekat, jelas bahwa pusaran air yang berputar cepat ini tidak lagi hitam dan sedalam sebelumnya. Sebaliknya, itu dibentuk dari hitam dan putih. Hitam dan putih misterius itu terus-menerus membentuk gambar yin dan yang, dan gelombang spiritual yang aneh berputar di sekitar tubuh Huo Yuhao. Adapun Tang Wutong, trisula emas di dahinya sangat jelas. Itu memancarkan aura elegan namun mendominasi. Kekuatan Haodong mereka membentuk pusaran air emas besar dengan tubuh mereka di tengah. Pusaran air ini berputar dengan cepat. Diameter pusaran air emas ini sekitar 3 meter, tetapi tidak berkembang lebih jauh. Di dalamnya, ada kekuatan jiwa yang sangat besar. Pada inti pusaran air ini, entitas kristal yang menyerupai inti jiwa tampaknya telah terbentuk. Inti jiwa dari perpaduan jiwa bela diri. Mengenai hal ini, bahkan Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak yakin. Inti jiwa mereka muncul dengan bentuk seperti jujube. Tidak lama setelah Haodong power mereka terkonsolidasi, itu muncul. Ketika mereka berkembang lebih jauh dan lebih jauh, inti jiwa ini juga menjadi semakin jelas. Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya bisa merasakan bahwa ada kekuatan jiwa terkompresi yang sangat mengerikan yang terkandung dalam inti jiwa mereka. Mereka telah berkultivasi selama beberapa bulan terakhir, tetapi belum memiliki kesempatan untuk bertarung. Bagaimanapun, Huo Yuhao sangat sibuk dengan pembelajaran dan penelitiannya. Namun, dia sangat percaya bahwa perpaduan jiwa bela diri mereka harus 120% sekarang, jika sudah 100% sebelumnya. Lubang ventilasi mendesis lagi. Setelah ini, seluruh tungku berubah menjadi emas yang menyilaukan. Lampu keemasan yang kuat menyala, dan aroma menyapu seluruh tempat. Setelah ini, lampu-lampu kembali ditarik sebelum menembak ke langit. Suhu di seluruh laboratorium naik dengan cepat. Sejumlah besar logam langka mulai melunak di bawah suhu tinggi ini. Huo Yuhao mengulurkan tangannya di depannya, dan cahaya biru es segera dilepaskan dari tubuhnya, berubah menjadi penghalang besar yang menelan cahaya keemasan. Ini membantu mengisolasi suhu yang sangat tinggi. Cahaya redup bersinar, dan Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi dingin es dan misterius di wajahnya. Dia menunjuk tungku dengan tangan kanannya. Sementara itu tampak seperti tindakan sederhana, itu sebenarnya membantu menstabilkan tungku, yang sangat bergetar. Ini bukan efek ais ultimate-nya, tapi hasil dari kekuatan spiritualnya. Inti jiwa mata rohnya melepaskan undulasi spiritual yang sangat kuat, dan tekanan spiritual yang sangat besar turun, menekan energi obat yang sedang diaduk di dalam tungku. Pada saat ini, Huo Yuhao hanya merasa bahwa emosinya seperti bukit dan dia seperti gunung, karena ia menekan gelombang energi obat. Emosi, apakah ini kekuatan emosi? Sebelum dia melihat dewa emosi, penggunaan kekuatan emosional Huo Yuhao tidak disengaja. Itu hanya terjadi karena kerinduannya pada Wang Donger terlalu kuat. Saat ini, aksinya disengaja. Dia sebenarnya berhasil. Saat ini, emosinya sangat menakutkan. Ketika dia menggabungkan kekuatan seperti itu ke dalam kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao hanya merasa bahwa rohnya, kekuatan spiritual dan emosinya telah menyatu menjadi satu entitas. Undulasi kekuatan jiwa yang sangat besar dilepaskan dalam kondisi seperti itu, menyatu dengan undulasi spiritual yang aneh. Tang Wutong, yang duduk oleh Huo Yuhao, sudah membuka matanya. Dia benar-benar heran. Apapun yang dirasakan Huo Yuhao, ia merasakan hal yang sama juga. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat kuat. Saat itu,
dia hanya merasa bahwa Huo Yuhao telah menjadi gunung yang kuat di depannya. Dia tak tergoyahkan, dan benar-benar mendominasi. Bahkan dia merasa bahwa dia tidak dapat ditolak, meskipun dia telah menyatu dengannya untuk menghasilkan kekuatan Haodong mereka. Cahaya keemasan dari tungku perlahan berubah menjadi merah keemasan sebelum secara bertahap meredup. Energi obat yang merembes akhirnya menarik ke dalam tungku. Huo Yuhao menghela nafas panjang, dan emosinya juga menjadi kurang kuat. Pil sudah selesai. Bahkan ketika perasaan perkasa menghilang, Huo Yuhao masih Huo Yuhao. Tang Wutong menarik telapak tangannya ke belakang dan mengambil napas dalam-dalam. Dia perlahan berdiri. Apakah itu berhasil? Dia bertanya dengan lembut. Iya. Huo Yuhao berbalik dan tersenyum. Huo Yuhao kemudian berdiri dan datang di depan tungku pil dengan Tang Wutong. Tang Wutong berkata, sepertinya kekuatanmu sepertinya berubah sebelumnya. Kekuatan macam apa itu? Ini benar-benar dapat menekan energi obat. Pada saat itu, saya bahkan bisa merasakan bahwa Anda juga tidak menggunakan banyak kekuatan Haodong. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, apakah Anda masih ingat 3 keterampilan Haodong utama saya? Tang Wutong mengungkapkan tatapan hangat di matanya ketika dia mendengar kata-kata Three Ultimate Haodong Skills dan mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak ingat? Sebelum dia mendapatkan kembali ingatannya, dia secara pribadi menyaksikannya menggunakannya. Saat itu, Huo Yuhao telah menggunakan 3 keterampilan Haodong Ultimate-nya untuk mengejutkan Dewa Kematian Douluo. Dia hanya benar-benar memahami perasaan kerinduan yang kuat setelah dia pulih. Huo Yuhao tersenyum dan dengan lembut memeluk pinggangnya, mengatakan, alasan mengapa 3 keterampilan Haodong utama saya begitu kuat adalah karena saya menyatukan segala sesuatu dalam hidup saya ke dalamnya. Selama proses fusi, katalis adalah emosi saya, kerinduan saya untuk Anda. Ini membantu saya menemukan kedalaman emosi. Petik 2. Penguasa jiwa yang sama dengan kemampuan yang sama dapat melepaskan kekuatan bertarung yang berbeda di bawah emosi yang berbeda. Jika dia dapat mengendalikan emosinya dengan baik dan menggabungkannya dengan kemampuannya, dia dapat sangat meningkatkan kekuatannya. Sebelumnya, saya mencoba menyatukan emosi dan kekuatan spiritual mata roh saya bersama-sama sebelum menggunakan semua yang saya miliki untuk memastikan fusi yang lengkap. Dengan cara itu, saya dapat melepaskan 200% kemampuan saya melalui undulasi emosional saya. Petik 2. Tang Wutong tampak termenung. Keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri itu tidak sederhana. Saya akan mencobanya juga. Petik 2. Huo Yuhao menunduk dan berkata, sebenarnya, saya tidak berpikir itu seefektif keterampilan Haodong 3 Ultimate asli, meskipun saya telah berhasil memahami beberapa misteri di dalamnya. Anda harus tahu bahwa saya mengandalkan 3 keterampilan Haodong Ultimate saya untuk membunuh Douluo jiwa jahat ketika saya masih seorang kaisar jiwa. Ayo, aku akan membiarkanmu merasakan emosiku. Petik 2. Saat ia berbicara, rasa cinta yang kuat bercampur dengan kekuatan spiritualnya menyebar ke Tang Wutong. Tang Wutong tertegun. Setelah ini, telinganya memerah. Dia tampak sedikit menangis saat dia memandang Huo Yuhao. Dia tidak bisa menahan cintanya sama sekali. Baiklah, semua orang menunggu di luar. Cepat, buka tungku. Tang Wutong berkata dengan lembut saat dia bersandar pada Huo Yuhao. Huo Yuhao segera melangkah mundur. Kekuatan misterius dan tersegel pada tubuh Tang Wutong terlalu menakutkan. Dia telah mencoba untuk melawannya sebelumnya, tetapi hasil akhirnya adalah dia memar. Terlebih lagi, semakin dia melawan, semakin tragisnya dia. Huo Yuhao telah menggunakan tungku itu sampai dia sangat akrab dengannya. Dia menyentuh tungku beberapa kali sebelum melepaskan lapisan gelombang kekuatan jiwa. Setelah ini, suhu tungku naik lagi. Itu melepaskan panas dan tekanan di dalamnya. Huo Yuhao melambaikan tangan kanannya, dan lapisan Ultimate Ice terbentuk 1 meter dari tungku, menghilangkan panasnya. Ini berlangsung selama 10 menit sebelum panas di dalam tungku menghilang sepenuhnya. Huo Yuhao menirukan aksi mengangkat, dan penutup tungku perlahan naik dengan derit. Aroma obat yang telah hilang sebelumnya segera menyapu udara. Aroma itu hanya dirilis untuk sesaat, tetapi Huo Yuhao dan Tang Wutong merasa seolah-olah pori-pori mereka telah dibuka.
Mereka dengan rakus menyerap esensi surga dan bumi ke dalam tubuh mereka. Sesuatu yang lebih aneh muncul. Lapisan cahaya melonjak keluar dari tungku dan membentuk cahaya yang halus. Di dalam cahaya ini cahaya bersinar yang menyerupai persimpangan sinar matahari dan sinar bulan. Pil keberuntungan Qian Kun telah selesai. Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam tungku. Dia juga tidak tahu berapa banyak pil yang bisa dia hasilkan. Dia telah menggunakan hampir semua bahan yang dia miliki, karena dia ingin memaksimalkan efek obatnya. Ketika dia melihat Qian Kun Fortune Pills, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi heran di wajahnya. Pil-pil itu berwarna putih susu dan halus. Setiap pil tertutup kabut, dan seukuran kuku. Tidak banyak dari mereka. Sepertinya hanya ada 7 pil. Ya, tepat ada 7 pil.